Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur buat segala berkat, rahmat, anugerah, pertolongan Tuhan. Kalau Tuhan sudah pelihara kita pada Jumat malam tanggal 7 Juni 2024, semua karena anugerah Tuhan, bukan karena kita yang baik, tapi semua karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Seperti di dalam Alkitab dalam Roma pasal 8 ayat 28 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Segala sesuatu Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Tapi ingat Bapak Ibu, bagi orang yang mencintai, ini firman Tuhan katakan, bagi mereka yang mengasihi Dia Yesus. Sekarang menjadi pertanyaannya, apakah semua Bapak Ibu mencintai Tuhan? Mari, kalau saya ditanya saya mencintai Tuhan, saya cinta Tuhan Yesus. Sebab Yesus sangat cinta kita. Yesus cinta saya luar biasa. Saya dipelihara sama Tuhan. Setiap doa saya selalu dengar sama Tuhan Yesus. Itu buktinya, saya banyak mengalami pertolongan Tuhan. Tak terhitung, kasih Tuhan tak terhitung. Saya tidak bisa membalasnya. Begitu banyak cinta kasih Tuhan yang luar biasa saya alami. Kalau bukan karena kasih Tuhan, saya katakan hancur kekal selama-lamanya, gagal. Tapi saya bisa hidup sampai detik bisa melayani pekerjaan Tuhan. Bukan karena kita yang baik, bukan kehebatan kita. Ingat Bapak Ibu, kalau Tuhan bisa pakai Bapak Ibu menjadi hamba Tuhan, bisa menerjemahkan, menjabarkan firman Tuhan dengan baik dan benar, itu bukan karena kita yang hebat. Ingat itu, karena Yesus yang luar biasa. Saya juga bisa menyampaikan firman Tuhan bukan karena kepintaran, bukan karena sekolah kita, bukan. Tapi karena kuasa Roh Kudus di atas sekolah kita. Jangan tempatkan sekolah teologi di atas Roh Kudus. Salah itu. Saya katakan saya sebagai hamba Tuhan, jangan menempatkan sekolah teologi di atas Roh Kudus. Jangan di atas Yesus, tapi tempatkan Tuhan Yesus di atas segala-galanya. Karena firman Allah ada sebelum kita ada. Ingat itu. Firman Allah ada, Roh Kudus ada sebelum sekolah teologi ada. Saudara bisa pintar bukan karena sekolah teologi ya, tapi kita bisa semua karena anugerah Tuhan, semua karena kuasa Roh Kudus. Oleh itu kita minta sumber segala firman, sumber segala rahasia, hikmat itu datang dari Dia. Karena firman Tuhan katakan di dalam Kolose pasal 1, saya mau baca. Kitab Kolose pasal 1 ayat 16 dikatakan, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu ciptaan Tuhan, termasuk sekolah teologi, hikmat, semua Tuhan yang izinkan. Yang ada surga dan ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Dan mari Bapak Ibu, pergunakan segala hikmat yang Tuhan berikan, semuanya untuk Dia. Bukan untuk kesombongan, bukan untuk popularitas, cari nama. Saya bukan cari nama supaya dikenal, tidak. Kerinduan dan hati yang tulus karena Tuhan tahu hati saya. Saya ingin ambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan, ambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan, memberitakan kebenaran dari Yesus. Supaya setiap orang datang kepada Yesus, bukan datang kepada pendeta, bukan datang pada sekolah gila, tapi datang kepada Yesus, juru selamat saya. Kalau Yesus datang semua akan hancur. Tapi bagi orang yang hidup di dalam firman Allah akan kekal selama-lamanya. Tutup, mari sama-sama kita mau datang kepada Yesus, dan kita serahkan hidup kita dalam tangan Tuhan. Sebab hanya di dalam Dianya segala sesuatu terjadi, semua karena anugerah Tuhan. Dia Tuhan, amin, haleluya. Dia Tuhan, Dialah Tuhan pencipta langit dan bumi. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Amin, haleluya. Yesus telah mati dan bangkit pada hari yang ketiga, sebab membuktikan Kristus Tuhan. Haleluya. Dialah Yesus Tuhan juru selamatku. Amin, haleluya. Dia Tuhan, amin, haleluya. Dia Allah Tuhan, amin, haleluya.
Dia telah mati, bangkit pada hari ketiga, sebab Dia Tuhan. Amin, haleluya. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku, haleluya, Yesus Kristus Tuhan. Ampuni Bapa segala dosaku, Dialah Tuhan. Amin, haleluya. Dialah Tuhan. Amin, haleluya. Yesus telah mati dan bangkit pada hari ketiga, membuktikan bahwa Engkau adalah Tuhan. Haleluya. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesuslah Tuhan. Amin, haleluya. Dia Tuhan. Dalam Filipi pasal 2 ayat 10 dan 11, demikian firman Tuhan, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Amin, haleluya. Sekarang ya Allah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Itulah Tuhan Yesus Kristus yang kucintai. Amin, haleluya. Ialah Tuhan. Amin, haleluya. Yesus Tuhan, sucikan mulutku Bapa, sucikan hatiku, pikiranku malam hari ini. Sebelum kami berbaring tidur, mau baca firman Tuhan. Firman-Mu adalah sumber kebenaran, firman-Mu adalah sumber kehidupan. Ampunilah segala dosaku, urapi kami Tuhan, tuntun hidup kami itu. Setiap ayat, setiap kalimat firman-Mu membawa kami kepada kebenaran. Kebenaran akan membawa kami kepada kehidupan yang kekal. Haleluya. Yesus telah mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Itulah Tuhan Yesus. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesuslah Tuhan. Amin. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Dia, Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat malam. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Hanyalah rahmat dan anugerah Tuhan. Kalau kita masih dipelihara Tuhan sampai pada Jumat malam hari ini, tanggal 7 Juni 2024, anugerah Tuhan yang besar. Mari kesempatan Mas, kesehatan,
Apapun yang Tuhan berikan buat kita, kita mau kembalikan sama Tuhan. Karenanya Yesus satu-satunya Tuhan Juru Selamat kita, penolong kita yang sempurna hanya Yesus. Banyak kesaksian yang saya mau sampaikan Tuhan, buat kebaikan Tuhan yang luar biasa. Semua karena anugerah Tuhan. Biar makin hari saya mau makin cinta Tuhan. Saya ingin mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Komitmen saya pribadi dengan Tuhan. Tuhan, pakai hidupku menjadi alat kemuliaan Tuhan. Beritakan firman kebenaran. Saya tidak mengurangi menambah firman Allah, itu firman Allah sudah tertulis, tidak boleh menambah dan mengurangi. Tapi Tuhan sedang berfirman, bukan saya. Mulut saya ini datang dari Tuhan. Akal logika itu ciptaan Tuhan. Dan kita tidak boleh menghakimi. Jangan kita sombong lebih pintar, jangan. Tapi belajar kita saling rendah hati. Hiduplah di dalam firman Tuhan. Bergantung pada Tuhan Yesus. Kebenaran yang disampaikan bukan karena kepintaran kita. Kebenaran yang disampaikan dari Tuhan itu adalah kebenaran Tuhan mutlak. Dan minta pimpinan Roh Kudus. Supaya Roh Kudus yang menerjemahkan, yang menjabarkan rahasia-rahasia firman ini. Bagaimana kita bisa mengetahui rahasia firman? Kita lahir baru saja, sudah. Kita belum umur 1000 tahun, betul tidak? Firman Allah sudah ribuan tahun, sudah. Bahkan firman Allah dari sejak awal. Seperti dalam Yohanes pasal 1. Pada mulanya adalah firman di atas segala-galanya. Hanya oleh rahmat anugerah Tuhan. Waktu mari kita makin hari makin cinta Tuhan. Pokoknya belajar kita rendah hati di depan Tuhan. Mari. Ya. Saya sebagai hamba Tuhan bukan untuk menambah, mengurangi. Tidak berani saya. Tidak berani. Tapi apa yang tertulis dalam firman Tuhan, saya minta pimpinan Roh Kudus. Biar Roh Kudus akan menerjemahkan setiap firman. Sehingga setiap firman disampaikan bukan dasar logika, bukan dasar pandangan, bukan dari dasar pendapat manusia, bukan dari akal kita, bukan. Tapi isi hati Tuhan. Roh Kudus akan menjelaskan sehingga kita mengenal kebenaran Tuhan dan berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Amin. Mari saya mau baca firman Tuhan. Yohanes pasal 8 48 sampai 59. Inilah firman Tuhan. Yesus sudah ada sebelum Abraham. Orang-orang Yahudi menjawab Yesus, bukankah benar kalau kami katakan bahwa engkau orang Samaria dan kerasukan setan? Jawab Yesus, aku tidak kerasukan setan, tapi kamu menghormati Bapakku dan kamu tidak menghormati aku. Coba ini, orang Yahudi jahat, saudara. Tuhan adalah dia nggak tahu bahwa di dalam Yesus ada sumber kebenaran. Tapi dibilang setan, jahat, pada dirinya menjadi setan. Seringkali kita anak Tuhan sama seperti ini. Banyak mereka tidak menghormati Tuhan Yesus. Tidak menghormati, tapi menuduh orang Kristen, menuduh Yesus segala macam. Tapi bagi kita mari, Bapak Ibu Saudara, kita takut sama Tuhan. Kita adalah anak Tuhan Yesus. Roh Kudus akan menyertai kita. Sehingga Roh Kudus akan membawa kita untuk hidup di dalam Yesus, di dalam kebenaran Tuhan. Maka dikatakan, Bapakku, ya, yang aku menghormati Bapakku, ya, tetapi aku tidak mencari hormat bagiku. Ada satu mencarinya, dan dia juga menghakimi. Mari kita tidak mencari hormat bagi diri sendiri, tapi segala puji hormat bagi kemuliaan Bapa di surga. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama dahsyat. Mari kita mau taat kepada firman Tuhan. Saya mau taat kepada firman Tuhan. Kita menghormati firman Tuhan, mau menuruti firman Tuhan. Kalau menurut firman Tuhan tidak akan mengalami maut, bahkan mengalami hidup yang kekal di dalam nama Yesus. Terus ayat 52, kata orang Yahudi kepadanya, sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan setan, sebab Abraham telah mati dan demikian juga nabi-nabi. Namun engkau berkata, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak mengalami maut sampai selama-lamanya. Inilah sudah saya katakan, gelap dan terang tidak bisa menjadi satu. Mereka orang Yahudi masih hidup di dalam daging. Dia tidak mengenal akan kebenaran Tuhan. Dia tidak mengerti apa maunya Tuhan. Tapi memberi pelajaran buat kita semua. Mari kita merendah hati, minta sama Tuhan. Setiap firman yang kita dengar, setiap firman kita baca, biar Roh Kudus akan menerjemahkannya. Roh Kudus akan menjelaskannya. Roh Kudus yang bicara. Biar apa yang saya baca, saya juga berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Datanglah Roh Kudus akan turun buat Bapak Ibu Saudara bersama saya. Dan Roh Kudus akan bicara lebih lanjut. Supaya kita bikin mengenal akan firman Tuhan. Dan berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Seperti dalam Yohanes 14 ayat 26. Roh Kudus, Roh kebenaran, Roh penghibur akan mengajar kita selalu. Ya, saya bisa salah manusia, tapi Roh Kudus tidak bisa salah. Nanti Roh Kudus yang akan menyempurnakan apa yang saya sampaikan. Yang penting saya dengan sikap hati yang tulus,
Saya dengan sikap yang rendah hati, Tuhan, aku tidak mengerti. Aku tidak bisa menerjemahkan firman-Mu. Tapi Roh Kudus itu firman Allah akan menjabarkan kepada Bapak Ibu Saudara semua. Sehingga Bapak Ibu makin hari makin cinta Tuhan. Dan hiduplah sebagai pelaku firman Tuhan. Ayat 53, adakah engkau lebih besar daripada Bapak kita Abraham yang telah mati? Nabi-nabi telah mati. Dengan siapakah engkau samakan dirimu? Mereka tidak tahu. Mereka menghormati Abraham. Dia pikir Yesus di bawah Abraham. Tapi dia tidak tahu bahwa Yesus pencipta. Mari kita baca berikutnya. Jawab Yesus, jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada arti. Bapakkulah yang memuliakan aku. Tentang siapa kamu yang berkata, dia adalah Allah kami. Mari kita belajar rendah hati. Biar segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bukan untuk diri sendiri. Saya menyampaikan firman Tuhan bukan untuk mencari uang. Bukan untuk mencari kemuliaan saya. Tidak, tidak. Tapi kemuliaan Bapa turun bersetiap kita. Dan kita makin mengerti akan kepada firman Tuhan. Dan kita memuliakan Tuhan. 55. Padahal kamu tidak mengenal dia, tapi aku mengenal dia. Dan jika aku berkata aku tidak mengenal dia, maka aku adalah pendusta. Sama seperti kamu, tapi aku mengenal dia yang aku menurut firman. Ini amin. Mari kita menurut firman Tuhan. Yesus yang menutup firman-Nya. Karena dialah firman Tuhan. Terus ayat 56. Abraham bapakmu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku. Dan ia telah melihatnya. Dan ia bersukacita. Ini Yesus yang bicara kepada orang Yahudi. Bahwa Abraham itu gemar melihat hari Yesus. Dia cinta Tuhan Abraham. Ingat saudara, pada waktu Abraham diperintahkan Tuhan supaya menyerahkan Ishak anak yang dikasih. Kalau saudara baca dalam Kejadian 22. Tanpa Abraham banyak berdebat, dia langsung bertindak. Jadi artinya Abraham itu taat kepada perintah Tuhan. Tapi mereka tidak mengerti orang Yahudi. Dia pikir Yesus di bawah Abraham. Padahal apa kata Yesus kita baca? Ya, ayat yang 53. Maka kata orang Yahudi itu kepadanya, umurmu belum sampai 50 tahun. Dan kau telah melihat Abraham. Mereka nggak ngerti. Dia pikir kapan tuh Yesus? Abraham mau umurmu belum 50 tahun. Abraham sudah ribuan tahun yang lalu. Tapi apa jawab Yesus? Ayat 58. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Wah, dahsyat saudara. Ini ayat yang luar biasa. Membuktikan bahwa Yesus ada sebelum Abraham jadi. Berarti Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Allah pencipta, Elohim. Dia Bapa di atas segala-galanya. Dan ayat yang 59 terakhir. Lalu mereka mengambil batu untuk melempar dia. Tapi Yesus menghilang dan meninggal bait. Ini lihat orang Yahudi. Kalau dia tidak mengerti, emosi dia. Yesus menjelaskan emosi yang melemparkan batu. Tapi kuasa Tuhan, Yesus tidak ada lagi. Menghilang. Kuasa ilahi ada dalam Yesus. Mari beli ini firman Tuhan yang sudah kita dengar pada malam hari. Mari kita menghormati Tuhan Yesus. Dia adalah Tuhan di atas segala-galanya. Seperti Yohanes pasal 13 ayat 13. Ada seorang tanya kepada saya, apa benar Yesus Tuhan? Apa pernah berkata Yesus mengatakan dirinya Tuhan? Ada. Baca Yohanes 13 ayat 13. Di sini katakan Yohanes 13, Injil Yohanes 13 ayat 13 dikatakan, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Amin. Itulah Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan Allah pencipta langit dan bumi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepada Bapak Ibu mendengar firman Tuhan malam hari ini dengan sikap rendah hati, membuat kita makin hari makin cinta Tuhan. Bersama saya, ayo kita makin hari mau cinta Yesus, dan kita mau taat hanya kepada Dialah kita sembah, karena Dialah Yesus Tuhan Juru Selamat kita. Amin. Dia Tuhan, amin, haleluya. Dialah Tuhan, amin, haleluya. Dia telah mati dan bangkit pada hari ketiga, sebab Dia Tuhan, amin, haleluya. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus, haleluya, Kristus Tuhan, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus Kristus Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapak Ibu semua malam hari ini yang mendengarkan firman Allah dengan sikap yang rendah hati, kita semua diberkati Tuhan. Kita semua belajar Bapak Ibu, beritakan kebenaran. Apa yang Tuhan mau kita sampaikan, Roh Kudus kan menyertai kita. Percayalah, Tuhan Yesus bersama kita. Dia adalah Tuhan di atas segala galanya, pencipta langit dan bumi, yang menciptakan segala galanya. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Immanuel. Puji Tuhan. Haleluya.